Halo para pecinta catur, selamat datang kembali di channel Raja Gambit. Hari ini, kita akan membedah salah satu partai paling gila yang pernah tercatat dalam sejarah catur dunia. Sebuah pertarungan antara Grandmaster raksasa Lev Polugayevsky melawan sang jenius taktis, Rashid Nezimedinov pada tahun 1958. Siapkan kopi kalian, karena apa yang akan kalian lihat adalah murni sihir di atas papan hitam putih. Mari kita masuk ke dalam permainannya. Permainan dimulai dengan pion ke D4. Dijawab hitam dengan kuda F6. Putih lanjut pion C4. Dan hitam merespons dengan pion ke D6. Putih kemudian mengembangkan kuda ke C3. Dan hitam langsung menantang pusat dengan pion ke E5. Di sini putih memilih pion ke E4 dan terjadi pertukaran di langkah keempat ini. Pion makan pion D4 dan menteri pukul balik makan pion D4. Kuda C6 mengancam menteri. Dan menteri mundur ke D2. Kita mulai mengembangkan pertahanan gajah dengan membuka pion G6 dan putih pion B3. Hitam gajah G7 dan putih gajah ke B2. Hitam rokade dan putih mengembangkan gajah terang ke D3. Di langkah ke-9 ini hitam mulai mainkan langkah agresif, yaitu kuda ke G4. Putih coba memperkuat pertahanan dengan kuda ke E2. Tapi di sini hitam menekan lawan dengan menteri ke H4. Rashid mulai mengincar sayap raja putih dan putih menjaganya dengan kuda ke G3. Hitam menarik kembali kuda ke E5, lalu putih rokade, dan hitam pion F5. Disinilah sinyal perang dimulai. Putih balas pion F3, dan hitam gajah H6 mengancam menteri. Menteri mundur ke D1, dan pion F4 menyerang kuda. Dan kuda mundur ke E2. Hitam lanjut pion G5, putih menyerang balik dengan kuda ke D5. Hitam balas pion G4, dan putih pion G3. Pion makan, dan menteri hitam ke G3 menekan raja. Putih lanjut pion E4, mengancam kuda. Di posisi ini, hitam tidak mengamankan kudanya, justru hitam mengambil gajah ke E6. Sebelum kita lihat langkah sebenarnya dari putih, sekarang mari kita analisa terlebih dahulu mengapa hitam membiarkan kudanya diancam pion. Jika putih memilih makan kuda, maka gajah makan kuda di D5. Dan bila pion makan gajah, maka gajah menyerang raja ke E3. Skak. Benteng tutup, dan gajah makan benteng. Skakmat. Kembali pada posisi sebelumnya. Di sini putih tahu itu akan terjadi, dan putih memilih gajah ke C2. Hitam benteng ke F7. Di sini, putih mencoba amankan rajanya ke F2. Hitam mengambil kesempatan itu dengan menteri ke H2. Skak. Raja menghindar ke E3. Gajah makan kuda. Dan pion makan gajah. Kuda hitam ke B4. Dan benteng langsung menyerang menteri ke H1. Dan sekarang, bersiaplah untuk melihat pengorbanan paling legendaris. Di saat semua orang mengira bahwa hitam akan menyelamatkan menterinya, Rashid justru mengambil benteng dengan makan pion hitam F4. Boom! Inilah langkah yang mengguncang dunia catur. Putih merasa mendapat peluang emas dan langsung melakukan eksekusi dengan benteng memakan menteri di H2. Tapi tunggu dulu. Ini bukan blunder. Ini adalah jebakan maut.
yang dilakukan seorang Rashid Nezimetinov, sang penyihir di atas papan catur, yang menurut informasi bahwa jebakan ini tidak terdeteksi oleh mesin catur. Sekarang mari kita lihat langkah berikutnya. Setelah benteng makan menteri, benteng hitam langsung ke F3, skak. Raja ke D4, dan gajah ke G7. Putih memilih pion A4, dan hitam pion C5, skak. Raja putih mati langkah, dan putih melakukan pion en passant, dan pion makan pion. Di posisi ini, Raja hitam terancam skakmat. Cara terbaik putih adalah dengan menutup jalur benteng, yaitu gajah ke D3. Dan hitam mengambil kuda makan gajah. Lalu raja dapat menghindar ke C4. Hitam melanjutkan dengan pion D5, skak. Pion makan, dan pion makan, kembali skak. Raja ke B5, dan benteng ke B8, skak. Raja ke E5, dan langkah terakhir hitam, kuda ke C6, skak. Putih menyerah. Karena jika dilanjut raja ke A6, maka kuda hitam ke C5, skakmat. Sekarang mari kita analisa lagi pada momen krusial ini, di mana sebelumnya putih memilih raja ke E3 yang disusul hitam dengan gajah makan kuda. Bagaimana bila raja lari ke E1? Maka kuda hitam ke E3 skak, benteng makan kuda, dan pion makan benteng, sekaligus mengancam kuda. Bila kuda menghindar ke G4, maka pion hitam itu lanjut ke F2 skak. Bila raja ke E1, maka gajah ke H3 skak, dan raja ke E2. Maka pion hitam terus lanjut promosi ke F1 menjadi menteri skak, raja ke E3, dan menteri ke F2 skak, skakmat. Sebelumnya raja ke E1, bagaimana bila raja ke D2? Maka pion hitam tetap promosi menteri skak, raja ke C3, hitam bisa lanjut kuda makan kuda. Dan bila putih memilih makan menteri, maka menteri makan gajah skak. Bila raja makan kuda, menteri D2 skak, menteri tutup, dan pion hitam C5, skakmat. Oke, itu saja. Semoga game ini bisa menjadi inspirasi bagi kalian yang sedang mendalami dunia catur. Dan jika kalian punya analisa lain, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa pada video berikutnya.